Shalom dan salam sehat selalu, sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau memberkati kami dengan kehidupan. Dalam menjalani kehidupan ini, kami memohon tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Hosea 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku mengasihi mereka dengan sukarela. Sahabat yang baik hati, pengalaman saya sebagai seorang ibu, jika saya mengingatkan anak dalam keadaan marah, justru mereka akan menunjukkan respon yang tidak baik. Mereka akan menangis dan justru tidak akan mengerti atas apa yang disampaikan kepada mereka. Walaupun yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, namun orang tua mengingatkan dengan baik tanpa kemarahan, maka akan merasakan kasih dari orang tua. Anak dapat menerima, mengerti nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Terlebih mereka akan menerima dengan sukacita dan melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua membantu anak memahami kesalahan yang dilakukannya sehingga anak tidak akan mengulanginya kembali. Tidak hanya sekedar menasihati, namun harus berusaha agar anak mengetahui kesalahan yang telah dilakukannya dan atas kesalahan tersebut dia dengan ikhlas meminta maaf atas kesalahannya. Proses ini yang menolong anak untuk bertumbuh semakin lebih baik dan juga menolong orang tua menjadi teladan bagi sang anak. Anak dan orang tua merasakan kebahagiaan bersama dalam proses pertumbuhan untuk semakin lebih baik. Kebahagiaan yang demikian kita rasakan dari Allah, sebab Allah kita sungguh amat baik memulihkan dan mengasihi umatnya dengan sukarela. Dalam pasal 14 kitab Hosea ini, Israel dipanggil agar berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji untuk mengampuni dan memulihkan Israel. Jika umat Israel taat kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara mereka. Jika mereka tidak berbalik dari jalan-jalan mereka yang berdosa, mereka akan jatuh jauh dari Tuhan. Janji pemulihan Tuhan bagi setiap orang yang bertobat adalah karena kasih Allah akan umatnya. Belas kasihan Allah yang memulihkan kita dari keadaan keberdosaan kita hingga kita menerima kasih-Nya. Kita dapat mengetahui dan menyadari penyelewengan kita dari Allah. Dan kita merasakan bahwa murka Allah telah surut. Semua itu adalah karena Allah mengasihi kita umat-Nya. Sewajarnya lah Allah murka atas umat manusia yang telah menyeleweng, memberontak terhadap Allah. Sebab kita sering tidak taat kepadanya. Kita sering hanya mengutamakan pikiran kita sendiri, kepentingan kita sendiri, sehingga kita hilang dari jalan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaikan orang tua yang sewajarnya marah kepada anaknya yang sudah berkali-kali diingatkan, namun tetap melakukan hal yang bertentangan dengan nasihat. Namun orang tua tidak mendahulukan kemarahan dan murkanya terhadap anaknya karena dia mengasihi anaknya. Bagaimana kita sanggup melakukannya? Sebab kita semua telah belajar dari kasih Allah yang mengasihi kita umatnya. Allah selalu berusaha memulihkan keadaan kita. Allah selalu berusaha menyadarkan kita atas penyelewengan kita. Allah tidak mendahulukan murkanya dalam mengajar kita umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, mari hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus,
dalam masa penantian kita akan kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia ini. Persiapan kita secara pribadi adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, tinggalkan segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang memulihkan dan mengasihi kita orang yang percaya kepadanya. Apapun keadaan kita sekarang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan yang sangat berat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, percayalah Tuhan memulihkan keadaan kita. Dia mengasihi kita, bahkan untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit sekarang. Percayalah Tuhan memulihkan keadaan kita, dan percayalah Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Menyesal, mengakui segala kesalahan, bertobat, datang kepada Tuhan, percaya akan janji pemulihan yang daripada Tuhan, sebab Dia mengasihi kita umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Apapun keadaan kami sekarang ini, kami percaya akan kasih Tuhan, akan janji pemulihan yang daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Amin.